Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan kelima, Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir. Namun pada Sultan kelima ini yang sangat menarik adalah kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada yang gagah perkasa meminta kerajaan Samudra Pasai tunduk kepada kerajaan Majapahit. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika sahabat yang belum mensubscribe agar segera mensubscribe, like dan share video ini agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Saudara mutuah, setelah Sultan Ahmad Malik Al-Zahir turun tahta, maka naiklah Zainal Abidin sebagai Sultan Samudra Pasai kelima dengan gelar Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir. Jika ayahnya, yaitu Sultan Ahmad Malik Al-Zahir, menikah dengan putri dari kerajaan Kedah, maka Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir menikah dengan putri dari Raja Siam yang bernama Putri Sana Cukit. Dari pernikahan ini Sultan mempunyai dua putra, yakni Muhammad Said yaitu Sultan ke-6 dan Syekh Jumadil Kubra Tu Ampun Tuan serta satu puteri. Saudara mutuah, putri ini menikah dengan Raja Malaka yang bernama Prabu Prameswara dan sang Prabu masuk Islam dengan nama Sultan Muhammad Syah. Sedangkan Syekh Jumadil Kubra mempunyai dua orang putra yang bernama Maulana Ishaq dan Ibrahim As-Samarkan atau Ibrahim Asmarkandi atau lebih dikenal Ibrahim Asmoro. Pada masa pemerintahan Sultan ini, kerajaan Islam Samudra Pasai mendapat serangan dari kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Menurut naskah tua di Aceh, kerajaan Hindu Majapahit di Pulau Jawa sangat khawatir atas pesatnya penyerangan tentara Islam Samudra Pasai dalam perluasan daerahnya ke luar negeri Pasai. Oleh sebab itu, kerajaan Majapahit mengambil keputusan bahwa akan mendahului menyerang Samudra Pasai. Saudara mutuah, sesuai dengan politik Gajah Mada, hasil keputusan sidang besar kerajaan pada tahun 1334 Masehi dengan mengeluarkan suatu pengumuman sumpah palapa yang isinya sebagai berikut. 1. Mempersatukan seluruh Nusantara termasuk juga Semenanjung Malaka. 2. Menguasai Selat Sumatera yang telah menjadi urat nadi perdagangan antara timur dengan barat. Saudara mutuah, Gajah Mada segera memperlihatkan kecakapannya dan tidak akan bersenang hati sebelum cita-citanya tercapai. Pada tahun 750 Hijriah atau 1350 Masehi, Hayam Wuruk menaiki tahta kerajaan Majapahit dengan memakai gelar Raja Sanegara. Pada zaman raja ini Majapahit dalam keadaan gilang gemilang yang dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri dan Patih Nala sebagai panglima besar kerajaan. Maka bersiap-siaplah Patih Gajah Mada mengatur tentaranya dengan kapal perang yang banyak untuk menyerang Samudra Pasai, Singapura dan Aru. Saudara mutuah, pada fase pertama tentara Majapahit langsung menyerang Samudra Pasai melalui laut, tetapi dapat digagalkan oleh tentara Angkatan Laut Samudra Pasai dan pertahanan di darat pun cukup kuat. Terpaksa Angkatan Laut Gajah Mada mundur seluruhnya ke laut kembali. Meskipun serangan fase pertama oleh tentara Majapahit gagal, tetapi Gajah Mada belum putus asa dan tidak akan pulang ke Majapahit sebelum mendapat mengalahkan negeri Samudra Pasai. Saudara mutuah, pada fase kedua perperangan selanjutnya Gajah Mada membuat suatu cara yang baik untuk menyerang kembali Samudra Pasai. Pertama, mendaratlah tentaranya pada suatu tempat kosong, yaitu daerah Sungai Raya sekarang, dan berkemahlah Gajah Mada beserta tentaranya di sebuah bukit yang diberi nama Bukit Gajah Mada yang sekarang berubah namanya dengan Gajah Mentah.
yang merupakan perkebunan karet. Dari sini diatur strategi cara menghancurkan daerah Samudra Pasai dan diputuskan akan mengadakan perlawanan dari dua arah melalui darat dan laut. Saudara mutua, setelah lengkap persiapan dan kekuatan diatur seluruhnya, maka berangkatlah Gajah Mada beserta tentaranya menyerbu Samudra Pasai. Serangan dari laut dapat dipertahankan oleh tentara kerajaan Samudra Pasai di Kuala Jambu Air dan Luk Semawe, sedangkan melalui darat tentara Gajah Mada dapat dipukul mundur di Paya Gajah oleh tentara gabungan Pasai, Perlak dan Tangkingon atau Lingga, yang merupakan benteng pertahanan Samudra Pasai. Sebab dinamakan Kampung Alubu karena pada waktu perang ini berkecambuk, gudang makanan tentara Samudra Pasai adalah di tempat itu, sehingga berhamburanlah nasi ketika petugas persiapan makanan terkejut dapat penyusup tentara Majapahit. Saudara mutua, sebahagian kapal Gajah Mada dapat dihancurkan di Kuala Perlak oleh tentara gabungan dengan menggunakan rakit-rakit bambu yang dipersiapkan. Di atasnya disediakan minyak tanah, kemudian dibakar hingga kapal-kapal tentara Majapahit tidak dapat mengelakkan diri dari serbuan api. Kemudian penyerangan kali kedua pun gagal dan tentara Gajah Mada mundur lagi, tetapi belum berputus asa dan tidak mau kembali ke Majapahit. Maka Gajah Mada beserta para pembesarnya bermusyawarah dan diambil keputusan. 1. Mengajak kerajaan negeri Tamiang bekerjasama menyerang Samudra Pasai. Bila tidak bersedia, Tamiang harus dihancurkan. 2. Sebagai pengikat kerjasama, Putri Mega Gema harus dipinang untuk Maharaja Prabu Hayam Wuruk. Kalau tidak bersedia, harus ditawan secara kekerasan. Saudara mutua, oleh Gajah Mada diperintahkan kepada seluruh tentaranya mundur ke sisi sungai dekat dengan kerajaan Tamiang. Maka mendaratlah di suatu tempat dekat laut, lalu membuat benteng dan persiapan selanjutnya. Kemudian tempat tersebut disebut orang dengan Manyak Pait, asal dari Majapahit, sekarang telah jadi suatu nama kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat Patih Gajah Mada berada di Manyak Pait, ia berusaha melebarkan pengaruh kekuatannya melalui dari Telaga Tujuh Langsa, Aramia Bayen, Rantai Panjang Bayen, dan Damar Tutung. Tetapi sambutan penduduk sekitarnya dingin karena berhadapan dengan Patih Gajah Mada harus berjongkok dan bersimpul di hadapannya. Sedangkan hal yang demikian sangat bertentangan dengan adat istiadat Aceh. Akibatnya pengaruh Gajah Mada semakin merosot di kalangan rakyat setempat. Setelah tentara-tentara Majapahit bermarkas di daerah itu, kemudian Gajah Mada mengirim tentara-tentaranya menyamar sebagai saudagar pergi ke negeri Benua atau Tamiang guna menyelidiki kekuatan pertahanan dan angkatan perang Raja Benua Tamiang. Prajurit-prajurit Majapahit itu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang diperlukan oleh Gajah Mada telah lengkap dilaporkan. Kemudian setelah mengetahui seluk-beluk kerajaan Benua Tamiang lewat mata-matanya, Gajah Mada memerintahkan beberapa orang panglimanya pergi sebagai utusan menghadap Raja Muda Sedia dengan beberapa pokok pembicaraannya sebagai berikut. 1. Meminang Putri Mega Gema, anak kandung Raja Muda Sedia, hasil perkawinan dengan Putri Lindung Bulan dari Pasai, untuk Maharaja Prabu Majapahit Hayam Wuruk. 2. Agar mengakui kekuasaan Majapahit. 3. Agar membayar upeti ke Majapahit dan bukan ke Samudra Pasai. 4. Mendesak agar raja dan rakyat benua Tamiang bersedia menolongnya menyerang kerajaan Samudra Pasai bersama-sama. Saudara mutua, utusan tersebut diterima dengan baik oleh Raja Benua Tamiang dan dipersilakan menghadap raja. Kemudian para utusan menyampaikan segala pesan dari Patih Gajah Mada serta mempersembahkan bingkisan sebuah peti yang bersihkan kain-kain batik Jawa, barang-barang perhiasan dan beberapa mata uang sebagai bunga tangan kepada Raja Tamiang sebagai tanda persahabatan.
Setelah Raja Benua Tamiang mendengar kata-kata para utusan Majapahit itu, maka raja sedia meminta tempo 1 hari guna bermusyawarahkan dengan para pembesar-pembesar negerinya. Kemudian setelah Raja Muda sedia bermusyawarah, maka menghasillah kesimpulan bahwa semua permintaan kerajaan Majapahit ditolak dan segala risikonya akan kita tanggulangi bersama. Saudara Mutua, keesokan harinya para utusan Majapahit diundang kembali masuk ke istana Benua Tamiang menghadap Raja Muda sedia. Setelah para utusan Majapahit bersemayam di Balairung, lalu Raja Muda sedia bertitah dengan rasa sangat menyesal dan memohon maaf kepada Sri Paduka Majapahit bahwa 1. Pinangan terhadap Putri Mega Gema tidak sanggup kami kabulkan karena mengingat kami adalah raja kecil di daerah ini dan tidak sesuailah kami menjadi mertua dari Maharaja Majapahit. 2. Pengakuan harus membayar umpeti pada kerajaan Majapahit juga tidak sanggup kami memenuhinya. 3. Mengenai permohonan Patih Gajah Mada untuk bersama-sama menyerang Samudra Pasai itu pun tidak mungkin dengan alasan tak boleh berperang sesama Islam. 4. Demikian juga peti bingkisan yang tuan-tuan bawalah kembali. Saudara Mutua, sesudah selesai mendengar jawaban dari Raja Muda sedia, maka para utusan Majapahit bermohon diri pulang ke kapalnya dan harus berlayar menuju laut dan mendarat di Payet di tempat benteng yang telah didirikan oleh utusannya. Segala titah Raja Benua Tamiang disampaikan kepada Patih Gajah Mada, dan setelah mendengar kabar tersebut ia berseru, serang Raja Tamiang dan jadikan abu kota Benua. Saudara Mutua, pada tahun 1351 Masehi atau 751 Hijriah, bala tentara dari kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada melakukan penyerangan ke negeri Benua Tamiang. Namun dapat dipukul mundur oleh angkatan perang Tamiang di bawah Panglima Besar Kuntum Menda, sampai mereka terdesak ke suatu gugusan pulau-pulau yang akhirnya dinamai dengan Pulau Sembilan, karena Gajah Mada ketika menurunkan bahtera harus digalang oleh korban manusia 9 orang. Saudara Mutua, walau demikian tentara Majapahit tidak berputus asa dan menyusun siasat lain, yaitu menyusup dari belakang istana. Saat pasukan Majapahit berhasil menyusup sampai ke istana Benua Tamiang, terjadilah perang yang sengit. Banyak jatuh korban di pihak tentara Tamiang karena sebagian besar tentara Tamiang tidak mengetahui bahwa tentara Majapahit telah mengepur istana raja. Raja Muda sedia dan beberapa orang pengawalnya dapat meloloskan diri dari pintu rahasia, sedangkan Putri Mega Gema dan dayang-dayangnya bersembunyi di belakang gung besar. Sementara itu tentara Majapahit menggeledah istana raja dan banyak mendapatkan harta rampasan berupa emas, permata dan sebagainya. Ketika menggeledah daerah sekitar Gong Besar, maka dilihatlah Putri Mega Gema beserta dayang-dayangnya yang kemudian dijadikan tawanan perang tentara Majapahit. Selanjutnya istana Benua Tamiang dan rumah-rumahnya sekitarnya dibakar, sedangkan para tawanan digiring oleh para tentara Majapahit ke pantai untuk dipersembahkan kepada Gajah Mada. Setelah itu tentara Majapahit berlayar menuju ke laut. Saudara Mutua, berhubung kapal yang ditumpangi mengalami kerusakan, maka kapal terpaksa berhenti dahulu untuk diperbaiki. Dengan suatu taktik tipu muslihat oleh tuanku ampun tuan suami Putri Mega Gema, menyamar dengan membawa buah-buahan yang kemudian dibeli oleh Gajah Mada. Ketika datang kesempatan saat tentara Majapahit dan Gajah Mada yang kelelahan itu tertidur, maka Putri Mega Gema dan dayang-dayangnya dapat dibebaskan dan dilarikan oleh tuanku ampun tuan. Tempat kediaman ini diberi nama Bukit Selamat. Keesok harinya betapa murkanya Gajah Mada ketika mengetahui Putri Mega Gema dan dayang-dayangnya tidak ada lagi. Diperintahkan satu pasukan tentara lengkap mencari sampai dapat menelusuri daratan dan lautan hingga ke daerah Sungai Kuru, namun mendapatkan perlawanan hebat dari tentara Laksamana Kuntum Manda.
Saudara Mutua, saat itu perang di benua Tamiang ini telah diketahui oleh Samudra Pasai. Kerajaan Lingga, Kerajaan Perlak, Merdu, Pidi, dan Darussalam. Setiap kerajaan segera mengirim bala tentaranya untuk membantu negara Tamiang dalam kepungan tentara Majapahit. Kerajaan Samudra Pasai di bawah pimpinan Mujahid Besar Laksamana Nakur, Rabbad Abdul Qadir Shah segera berangkat membantu kerajaan Tamiang. Wajar jika kerajaan Samudra Pasai segera membantu kerajaan Tamiang. Selain alasan persaudaraan sesama seagama, tentara Majapahit baru saja menyerang Samudra Pasai 2 kali berturut-turut namun berhasil dipukul mundur. Saudara Mutua, setibanya angkatan perang Pasai, Lingga, Perlak, dan Darussalam, terjadilah perang yang sangat hebat di tempat yang sekarang bernama Serang Jaya. Secara kebetulan tentara Tamiang dan tentara gabungan Pasai tiba secara bersamaan, di mana setiap orang tentara membawa tombak besi dan pedang. Ketika melihat oleh tentara Majapahit, terus mereka berkata, "Besi datang," yang kemudian nama tempat tersebut menjadi Besitang. Akhirnya terjadilah bentrokan senjata yang tidak dapat dielakkan lagi. Perang berkecamuk dengan hebatnya hingga banyak korban jatuh di kedua belah pihak. Banyaknya mayat korban perang yang bergelimpangan hingga membusuk dan menjadi timbunan tulang belulang. Akhirnya tempat tersebut dinamakan Bukit Tembun atau Bukit Tembun Tualang. Di saat tentara Majapahit terdesak dikepung oleh tentara Tamiang dan tentara gabungan Pasai, datanglah bala bantuan dari Jawa atau Majapahit di bawah pimpinan Patih Nala. Menurut beberapa sumber dan catatan tua yang didapati di Tamiang, bahwa Patih Gajah Mada tewas dalam pertempuran dekat Besitang, dibunuh oleh Panglima Hantem Mano atau Kontom Mana. Meskipun beberapa sumber mengatakan Patih Gajah Mada telah hilang, analisa tersebut memang bisa jadi benar karena pada saat itu Patih Gajah Mada sendiri yang menjadi komandan perang tentara Majapahit hingga kemudian beliau digantikan oleh Patih Nala yang menjadi panglima guna melanjutkan kepimpinan pasukan Majapahit melawan tentara Tamiang dan gabungan Samudra Pasai. Bersamaan pada saat tentara Majapahit menyerang Tamiang, Raja Siam melakukan penyerangan secara licik terhadap Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, sedangkan sebagian besar tentara Pasai dikirim untuk membantu kerajaan Tamiang sehingga Sultan dapat ditawan dan dibawa ke negara Siam. Saudara Mutua, pada tahun 790 Hijriah atau 1389 Masehi, datang berita dari Majapahit bahwa Prabu Raja Sanegara Hayam Wuruk telah meninggal dunia di Jawa. Lalu terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak dan angkatan perang Majapahit ditarik kembali ke Jawa. Namun pada tahun 793 Hijriah atau 1391 Masehi, Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir dilepaskan dari tawanan Raja Siam dan pulang ke Samudra Pasai untuk kembali berkuasa lagi hingga wafat. Sultan memegang jabatan selama kurang lebih 21 tahun dalam hitungan Hijriah atau 20 tahun dalam hitungan Masehi, mulai dari tahun 783 Hijriah atau 1383 Masehi sampai pada tahun 804 Hijriah atau 1403 Masehi. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.